kembali di segmen keempat dalam program Bukan Perempuan Biasa, langsung dari lantai 2 Rektorat Institut Al-Hikmah Indonesia Sulawesi Selatan. Ya, kita ke Ibu Rektor lagi. Wah, luar biasa. Ya. Baik, ini tadi saya senyum-senyum banget mendengar ceritanya Bunda di masa kecil. Tapi baik, kita sejenak tinggalkan masa kecil, kita ke masa sekarang. Nah, sebagai seorang perempuan yang memiliki dedikasi kepada negara, kemudian produktivitas yang tinggi, ya, alhamdulillah memiliki pendidikan yang luar biasa dan menjadi pucuk pimpinan tertinggi di kampus ini. Bagaimana Ibu Rektor memandang pendidikan khususnya gender perempuan dari masa ke masa? Ibu Rektor seperti apa pandangan Ibu Rektor? Luar biasa ya, kualitas, ketokohan, aktivitas luar biasa ya perempuan-perempuan di Indonesia. Ya, kalau saya tinggal bagaimana perempuan ini benar-benar menempatkan dirinya ya sebagaimana mestinya, sebagai politikus ya, sebagai pendidik, sebagai pengabdi masyarakat. Itu untuk bisa rasional melihat bagaimana kondisi saat ini, apalagi untuk memajukan Indonesia. Seperti itu. Jadi memang ada progres yang sangat luar biasa ya dari zaman ke zaman untuk perempuan mengenyam pendidikan ini. Nah, di samping pendidikan, setelah pendidikan itu kemudian ada karir. Bagaimana perspektif dari Bunda, lagi-lagi perspektif? Apakah perempuan itu istilahnya idealnya boleh jauh melebihi laki-laki, atau idealnya setara saja, atau misalnya sebaiknya sebagian besar di bawah laki-laki aja, sebagian besar kayak gitu. Nah, dan kira-kira apa gap? Apakah akan ada gap yang terjadi ketika perempuan ini jauh lebih di atas dibanding seorang laki-laki? Apakah laki-laki itu dalam hal ini adalah suaminya, atau ayahnya, adik laki-lakinya, atau kakak laki-lakinya? Apakah akan ada gap? Kalau misalnya ada, seperti apa untuk menetralisasi itu? Saya kira kondisi saat ini kan ya perempuan bisa ya berkarir setinggi apapun ya, sehebat apapun. Tetapi lagi-lagi kalau di rumah tangga kita harus menghormati suami kita, bapak kita, ya anak-anak kita. Dan tentu saja itu melebihi dari segalanya kalau saya. Jadi intinya adalah bagaimana kualitas keluarga. Karena kalau kita merasa bahwa kita adalah perempuan hebat, punya jabatan tinggi di kantor, itu yang kita bawa ke rumah. Ya sebagai pimpinan di rumah, wah itu masalah besar gitu ya. Ya kami merasakan ya itu ada kedamaian dalam rumah tangga. Sehebat apapun kita keluar, di rumah pimpinan tertinggi adalah suami. Saya kira itu yang sangat penting. Jadi memang tinggal diferensiasikan di mana kita berada seperti itu ya. Kalau misalnya kita di luar, tetap kita adalah sesuatu yang powerful mom. Ketika kita di dalam rumah, kita tetap adalah makmum. Seperti itu. Seperti itu. Biar lebih damai hidup ini. Baik, jadi tidak istilahnya tidak memainkan peranan yang sama seperti itu, tidak membawa dari luar ke dalam. Ya kan seperti itu. Tapi yang perlu di sini adalah didiferensiasikan atau diposisikan di mana posisi itu benar. Kalau di luar ya kerja profesional gitu ya. Saya kira itu yang sangat penting dalam keluarga kita. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya untuk time managementnya sebagai seorang rektor, sebagai organisator, ibu rumah tangga dan sebagainya, bagaimana Bunda mengatur waktu? Saya kira sangat sederhana sekali sebetulnya. Kita kembali ke manajemen waktu. Kapan kita ngatur kampus, gimana amanah kita sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bagian dari masyarakat gitu ya. Artinya intinya adalah bagaimana mengatur waktu kita, manajemen waktu kita harus sesibuk apapun kita, tetap di rumah tangga itu harus selesai semuanya. Saya sesibuk apapun ya
makanan anak-anak di rumah, suami itu siap gitu. Ya. Baik. Ya, saya kira itu yang sangat penting. Betul. Jadi memang sesuai pakem aja ya. Iya, rektornya. Nah, kalau untuk family time-nya biasanya ngapain nih kalau ngumpul bareng keluarga, baik itu keluarga kecil yang ada di Kota Makassar atau misalnya balik nih ke Bulukumba, itu ngapain aja Ya. untuk menghabiskan kualitas bersama keluarga itu ngapain aja? Jadi memang kalau misalnya ada acara tertentu, ini kan kalau ngurus semuanya, yang ngurus kampung, ngurus masyarakat gitu ya, kasihan anak-anak kita. Ya dengan grup WA itu membuat ya kualitas hidup kita lebih bagus, komunikasi dengan anak-anak, dengan video call. Tetapi kalau misalnya ada waktu khusus ya kita betul-betul refreshing. Ya. Refreshing, boyongan sama suami, anak-anak, tempat lain ya. Saya bilang jangan bawa kerjaan deh, saya bilang betul-betul kita mencoba untuk bisa refreshing dan bisa segar kembali untuk kualitas. Berarti melancong ya? Ya, melancong. Tidak juga melancong. Di rumah juga bisa kita ciptakan. Juga. Ya. Minimal dengan nonton TV, nonton ya, TV, makan bersama, ya, ngobrol makan bareng. bersama. Santai. Jadi tidak harus selalu keluar gitu. Oke, baik. Tergantung waktunya. Nah, kalau untuk me time-nya, Ya. Bunda, biasanya orang-orang kan setelah bersosialisasi dan kemudian mungkin mumet atau istilahnya ada mungkin tingkat kejenuhan seperti itu bersosialisasi. Kalau misalnya pengen sendiri nih, itu me time-nya ngapain? Kalau sih saya istirahat aja. Kalau untuk sendiri gitu ya. Atau memang kadang kalau saya pengen sendiri, saya bilang sama suami dan anak, nak saya mau istirahat ya. Benar-benar istirahat. Atau saya kebahagiaan saya itu kalau ketemu orang-orang. Ya, ketemu orang-orang atau schedulekan saya telepon siapa ya hari ini gitu. Itu suatu kebahagiaan buat saya gitu. Berarti hari ini juga kebahagiaan yang Kebahagiaan saya sendiri ketemu dengan Net TV itu luar biasa ini. Iya baik. Iya. Jadi memang minimal di kamar aja istirahat. Ya, seperti itu dan atau mungkin menyempatkan waktu menelpon Ya, kolega yang sudah lama gitu ya. Betul. Dan menjadi kemudian sebuah recharge ya untuk diri sendiri seperti itu. Baik. Nah, kalau suka duka Ya. menjadi seorang wanita yang sangat produktif seperti itu, apa nih suka dukanya Bunda? Ya. Mau dari suka dulu, dukanya dulu, karena memang ada plus minus ya. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan apapun dan bidang pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Kalau di sini kita bahasakan suka duka Ya. karena berhubungan dengan proses hidup. Tapi kita akan jawab sebentar usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa. Ada tim Sulsel, stay tune.